Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan. Dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 15 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jemaat dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan ini ya, sesungguhnya kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Di sana juga dinyatakan hal yang serupa. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Sejauh ini nggak salah. Ya, memang kita menaikkan pujian, menyanyian pujian dengan bibir kita. Tapi ini nggak kalah penting. Padahal hatinya jauh daripada. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi ketika kita menyanyikan pujian, memuliakan nama Tuhan, haruslah dengan segenap hati. Jadi hati kita memuliakan Tuhan, bibir kita melantunkan pujian kepada Tuhan. Senada, searah, sama. Jadi jangan sampai kita hanya, kalau orang penyanyi itu ada yang namanya lip sync. Ya, bibirnya gerak-gerak tapi nggak ada suaranya. Ya, bukan hanya ibadah kita juga demikian. Jangan hanya kita menyanyi. Ingat kita dipanggil untuk beribadah itu bukan untuk menyanyi. Tetapi kita memuji. Bedanya apa? Kalau menyanyi seperti banyak lagu-lagu di dunia ini ya. Hanya sekedar yang penting suaranya merdu. Suaranya indah. Itu nyanyian. Tetapi kalau memuji itu nggak bisa tanpa hati. Ya, maksud saya nggak bisa memuji tanpa hati. Ya, jadi artinya harus dengan hati. Hati yang sungguh-sungguh mengagumi Tuhan, sungguh-sungguh meninggikan Tuhan, sungguh-sungguh ingin berbakti kepada Tuhan. Nah, dengan demikian maka pujian kita, pengagungan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak, ya, bibir memuliakan Tuhan tapi hati jauh dari Tuhan, maka percuma ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya, apalagi nanti kita ibadahnya yang penting datang saja. Apalagi ibadahnya ya sudah apa lagu biasaannya seperti ini. Jadi ibadah jadi kebiasaan. Ibadah bahkan lebih luar biasa. Wah, ini kewajiban kita. Saya mau beritahu saudara, level kita harusnya lebih dari sekedar itu kewajiban. Tetapi ibadah itu adalah bukti syukur kita. Ibadah itu bukti kita berbakti kepada Tuhan. Jadi bukan kewajiban semata.
Artinya kalau kewajiban takut kita melakukan, kalau nggak melakukan, wah nanti kena hukuman. Wah, aku nanti kalau nggak melakukan ibadah nggak diberkati. Ya, itu karena kewajiban kan kita melakukannya. Tetapi kalau dengan kerinduan kita memuliakan Tuhan, kerinduan kita berbakti kepada Tuhan dari dalam hati kita ya yang terdalam ya, maka itulah ibadah yang dikenan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tingkatkan istilahnya kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Bukan masalah aktivitasnya, bukan masalah kegiatannya, masalah liturginya, susunan acaranya, bukan itu. Tetapi lebih lagi ya, hati kita kepada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin itu lagunya aku udah hafal, sudah di luar kepala. Sekalipun aku tahu nanti habis itu lagunya seperti ini, seperti itu. Nah, bukan masalah hafal enggak hafal, tapi masalah hati kita. Ya, sekali lagi saya mengajak kita, ya jangan sampai hanya hafalan. Ibadah jangan hanya sekedar kebiasaan, ibadah jangan sekedar ini rutinitas, tapi pastikan ibadah kita adalah bukti syukur kita kepada Tuhan, bukti kita menghormati Tuhan, bukti kita hidup takut akan Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan, ya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan ingin memuliakan nama Tuhan. Yuk, mari saya mengajak kita, ini kebetulan hari Minggu ya. Beri waktu untuk beribadah, bukan sisa waktu ya. Beri yang terbaik dalam ibadahmu, bukan sekedar aktivitasnya, tetapi hati yang sungguh-sungguh mencari Dia dan ingin memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya hidup kita semakin dekat dengan Dia. Hati kita melekat dengan Dia, dekat dengan Tuhan. Bukan sebaliknya malah jauh ya. Sekalipun kau menyanyi, memuji, kalau hatimu jauh, maka percuma ibadah yang demikian. Yuk, perbaiki diri kita masing-masing tanpa menghakimi satu dengan yang lain. Tapi mari kita pribadi datang kepada Tuhan dalam ibadah kita dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan nama Tuhan, supaya ibadah kita berkenan dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur diingatkan kembali betapa kami harus meningkatkan diri dalam ibadah kami. Bukan hanya rajinnya, bukan masalah tertibnya, bukan masalah hafalnya, tetapi biarlah ibadah kami lebih lagi hati yang mencari Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang ingin memuliakan Tuhan, sehingga ketika kami memuji, ketika kami menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, maka itu meluap dari hati kami, sehingga ibadah kami, pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kalau selama ini mungkin kami masih beribadah hanya rutinitas, hanya menjalankan kewajiban. Tapi hari ini Tuhan, kami baharui diri kami. Kami mau beribadah karena kami membutuhkan Tuhan. Kami beribadah karena kami mau memuliakan Tuhan dengan hati kami. Karena kami mengasihi Tuhan dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Ibadah, pelayanan, dan aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.